Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dari kelompok kami yang beranggota saya Alwi Alfian Anwar, Septian Rizka Ismail, dan Ahmad Gojali. Di sini saya akan mempresentasikan metode penelitian rancangan bangun sistem informasi rumah kos berbasis web. Untuk yang pertama ada pendahuluan latar belakang. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu dan terjadinya proses urbanisasi maupun transmigrasi yang sangat cepat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini membuat kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat juga ikut meningkat. Upaya masyarakat untuk memperbaiki pendapatan, pendidikan, kesejahteraan, dan kehidupan yang lebih layak memberikan implikasi bagi kesediaan tempat tinggal yang sifatnya sementara atau dikenal dengan istilah tempat kos. Pada umumnya, masyarakat mencari rumah kos atau tempat tinggal sementara masih menggunakan teknik konvensional seperti bertanya kepada teman, melihat iklan, ataupun bertanya langsung kepada pemilik rumah kos atau penjaga kos. Hambatan yang terjadi adalah waktu yang dibutuhkan bisa sangat lama untuk mendapatkan rumah kos yang masih kosong dan membandingkan dengan pilihan rumah kos yang lainnya. Masalah yang kedua, masyarakat sering kebingungan dalam mencari tempat kos yang pas, ideal, nyaman, fasilitas yang tersedia, dan dengan harga yang sesuai. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu mahasiswa dan masyarakat umum dalam menentukan pilihan tempat tinggal sementara yang sesuai dengan pilihan mereka dengan waktu yang sangat relatif singkat. Lalu ada rumusan masalah. Untuk yang pertama, bagaimana perancangan sistem informasi pemesanan rumah kos berbasis web. Yang kedua, mengapa sistem yang manual harus berganti ke sistem terdigitalisasi. Lalu ada tujuan. Berdasarkan masalah yang tersebut, maka kita perlu dibuat suatu sistem informasi rumah kos di kota Jakarta berbasis web sehingga pencarian rumah kos menjadi lebih mudah dan dapat memberikan informasi tentang pemesanan kos dan menampilkan di mana peta letak rumah kos. Dengan adanya sistem jasa pencarian rumah kos ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dalam mencari informasi mengenai rumah kos yang bisa memberikan gambaran bagi pencari kos seperti fasilitas, ketersediaan kamar, informasi biaya sewa, dan lokasi rumah kos, dan peta untuk menunjukkan lokasi rumah kos. Lalu ada manfaat. Menghasilkan sistem informasi rumah kos berbasis web agar mempermudah mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan informasi tentang rumah kos. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Septian Rizka Ismail. Selanjutnya ada gambaran umum objek penelitian. Rumah kos merupakan jasa yang menawarkan sebuah kamar atau tempat untuk ditinggali dengan sejumlah pembayaran tertentu untuk setiap periode tertentu, umumnya pembayaran per bulan atau per tahun. Rumah kos adalah rumah kos adalah rumah yang penggunanya sebagian atau seluruh seluruh di seluruh dijadikan sumber pendapatan oleh pemiliknya dengan jalan menerima penghuni pemondok pemondok minimal 1 bulan dengan memungut uang pemondokan kos diran untuk memenuhi kebutuhan hunian yang bersifat sementara dengan sasaran pada umumnya adalah mahasiswa dan pelajar yang berasal dari luar kota atau daerah. Namun tidak sedikit pula kos ditempati oleh masyarakat umum yang tidak memiliki rumah pribadi dan menginginkan berdekatan dengan lokasi beraktivitas. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada sistem. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu sebagai sebuah kesatuan. Sistem juga memiliki pengertian lain yaitu sebuah perangkat elemen yang berhubungan secara kolektif dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua ada web. Web adalah sebuah layanan informasi yang menggunakan konsep hyperlink yang memudahkan berselancar atau berinternet. Ini adalah kelebihan yang menjadikan web sebagai service yang paling cepat pertumbuhannya. Yang ketiga ada basis data. Basis data termasuk dalam komponen sistem informasi yang berfungsi sebagai media penyimpanan data
dan tempat pengolahan data menjadi informasi yang sangat penting dalam upaya mencapaian suatu aplikasi yang terintegrasi. Basis data merupakan gabungan file yang dibentuk dengan hubungan relasi yang logis dan dapat diungkapkan dengan cara serta bersifat independen. Selanjutnya ada tools penduduk. Yang pertama ada IRD. IRD membantu mengidentifikasi dan memodelkan entitas, atribut-atribut, dan bagaimana entitas-entitas tersebut saling terhubung dalam database. IRD juga berfungsi mengidentifikasi atribut dalam hubungan serta membantu dalam normalisasi. Yang kedua ada LRS. LRS merupakan cara atau teknik untuk menggambarkan basis data berupa relasi antar tabel yang menginformasikan IRD ke LRS melalui proses kardinalisasi menurut logic record struk. Ya, LRS mempunyai struktur record dan tabel suatu basis data yang direlasikan untuk mempermudah logika dan program yang ada. Selanjutnya untuk pembahasan akan dibaca oleh Ahmad Ghazali. Pembahasan. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Model pengembangan waterfall menggunakan pengembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang dimiliki dari tahap analisis desain, coding, testing, maintenance. Tahap analisis dilakukan dengan merumuskan masalah dan pengumpulan data. Sesudah itu dilakukan analisis untuk menentukan desain yang akan dikembangkan sehingga didapatkan kelompok software dan hardware. Berdasarkan pengelompokan tersebut akan dilakukan perancangan sistem yang meliputi blok diagram, DFD, IRD, flowchart, perancangan database, dan interface. Tahap selanjutnya dilakukan coding yang merupakan implementasi dari tahap desain. Kemudian dilakukan tahap testing untuk mengetahui apakah sistem yang dibangun telah sesuai dengan fungsi dan tujuan yang diharapkan. Apabila terdapat kekurangan atau ditemukan fungsi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, kemudian ditinjau kembali pada tahap maintenance. Tahap maintenance juga diperlukan untuk menjaga kinerja sistem. Ketika dijalankan, mungkin saja masih terdapat kesalahan atau error yang tidak ditemukan sebelumnya, atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada pada software tersebut. Kemudian desain. Arsitektur sistem disajikan dalam bentuk System Development Life Cycle atau SDLC. Memodelkan arsitektur sistem mulai dari proses input hingga output. Berikut disajikan arsitektur sistem dalam diagram konteks seperti pada gambar di samping. Pertama, jika pengunjung ingin memesan kamar kos, pengunjung harus menyerahkan data diri terlebih dahulu kepada admin, yaitu berupa data akun pemilik, data peraturan, data fasilitas, data kamar, data penghuni, foto kamar, dan foto kos yang dipilih. Kemudian data tersebut diserahkan oleh admin kepada pemilik kos. Di sini juga ada desain IRD, yaitu perancangan basis data didasarkan pada bentuk entity rational diagram atau IRD yang ditunjukkan pada gambar di samping. Desain user interface dilakukan mengakomodir 3 penggunaan, yaitu admin, pemilik kos, dan pengunjung. Berikut diberikan dashboard dari masing-masing pengguna. Yang pertama ada dashboard website untuk pengunjung. Jika ingin memesan kamar kos, pengunjung harus register atau membuat akun terlebih dahulu, setelah itu login. Di sini juga ada dashboard admin untuk menginput data pengunjung yang akan memesan kamar kos. Ada juga dashboard bagi pemilik kos untuk mengetahui jumlah penghuni pada kos, jumlah kamar yang kosong atau yang sudah tersedia, dan pemesanan kamar. Kesimpulan. Yang pertama, sistem ini mempermudah pemilik kos dalam mempromosikan kosnya serta mempermudah masyarakat dan mahasiswa dalam mencari dan memesan kos. Kedua, sistem dapat mempersingkat waktu pencarian sehingga memudahkan masyarakat dan mahasiswa dalam mencari kos lebih cepat. Untuk mengunjungi tempat kos yang masih kosong dan membandingkan dengan pilihan yang lain.
Yang ketiga, membantu masyarakat dan mahasiswa dalam pencarian kos. Masyarakat dan mahasiswa seiring kebingungan dalam mencari tempat kos yang ideal, nyaman, fasilitas yang tersedia, dan dengan harga yang sesuai. Yang terakhir, sistem ini juga dapat mempromosikan kos dengan menampilkan data kos, pemilik kos, sedetail-detailnya sehingga dapat menarik perhatian pencari kos untuk memesan kamar dari sebuah kos. Kemudian ada saran, setelah melakukan tahap pengujian atau testing, maka dapat disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan sistem aplikasi yang sudah dibuat. Ada pula saran untuk mengembangkan sistem aplikasi ini sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi dibuat sampai pada proses transaksi pembayaran uang kos. Yang kedua, memperluas area informasi pengambilan data kos. Dan yang terakhir, aplikasi yang dibuat berbasis Android, sehingga lebih mudah untuk melakukan pencarian kos. Berikut presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.